ya. Eh, Pagi yang ceria ini di hari Minggu ya, saya ingin mengabadikan perkebunan perikanan saya, yang mana nanti kita coba anjang sana ya. Saya kondisikan ini sebagai bentuk bahwa menginginkan kehidupan nyaman di sekitar pekarangan kita, yang kita optimalkan dengan berbagai tanaman dan juga ikan ya, untuk keperluan kita sehari-hari. Baik, kita coba anjang sana, di mana akan saya kenalkan beberapa tanaman saya yang sudah saya kondisikan. Ada yang sudah berhasil, ada yang masih proses ya. Seperti yang kita lihat ini adalah cabai. Ini sudah beberapa kali kita panen ya. Ini punya seperti ini ada bagiannya saja. Nanti kita akan lihat secara keseluruhan lingkungan yang saya punya ini. Baik, kita akan. Nah ini kawan, ini adalah rambutan. Jadi sebenarnya rambutannya sudah besar ini, tapi saya pangkas, saya kerdilkan supaya nanti terkesan pohonnya tidak besar, tapi nanti buahnya bisa kita jangkau ya. Ini rambutan. Ini rambutan semuanya. Nah ini kebetulan ini agak, tapi tetap bertahan karena kita berikan nutrisinya yang cukup, sehingga dua pohon ini bisa berbarengan hidup ya. Tapi suatu saat nanti mungkin pepayanya yang kita kalahkan, sehingga tinggal alpukatnya hidup. Baik, kita akan bergerak ke sampingnya ya. Ke sampingnya ini ada pohon ini pohon yang sudah pernah berbunga tapi tidak lanjut, mungkin karena baru pertama. Ini sudah saya juga pangkas. Kemudian nangka dak ya, kombinasi nangka dan cempedak. Ini sudah pernah berbuah 3 kali, tapi sekarang tidak ada ini. Nah di sampingnya ini ada pohon jeruk, pernah berbuah tapi tidak lanjut sepertinya, tapi terus saya jerawat. Durian musangking, terus saya potong juga di sana, jadi terkesan dia lebih rendah ya. Nih. Cabai, coba kita putar ya. Nah ini kolonnya. Kalau sini ada sukun ini. Ini ada juga jambu gigi. Oh ya, kita akan mendekat ke samping dekat pagar. Nah ini kawan, ini adalah talas. Ini talas Bogor. Nah, Bogor, sampingnya. Oh ini belimbing Bangkok sih, karena berbuah. Ini juga ada talas. Ya. Coba kita menuju ke kolam ini ya. Nah sampai kolam ini abadikan ikan yang ada di kolam. Santai, ini kita bisa santai begini ya, makan. Coba kita pengesang. Di sini ikan nila dan sendok mie ya.
tanaman-tanaman baik tanaman keras ya, ada pohon kelapa juga ya, tidak banyak tetapi bisa memenuhi keperluan keluarga terutama. Tapi kalau cabai ini sudah bisa dijual ya dalam ukurannya tidak terlalu banyak karena jumlahnya pun hanya sekitar 100 pohon dan tiap hari bisa kita ambil manfaatnya ya. Kalau sudah melebihi dari keperluan rumah tangga ya dijual. Alhamdulillah penjualannya pun bagus, artinya tidak terkendala. Artinya kalau jumlahnya mau kita tingkatkan itu tetap kebutuhannya tetap ada. Oh ya, sebelum ini kan sebenarnya saya memelihara ternak yang fokus pada ayam petelur. Nah, sekarang memang yang petelur sudah tidak ada karena masa bertelurnya sudah pada batas yang tidak produktif lagi. Artinya kalau diteruskan mungkin akan rugi ya, jadi itu sudah di stop karena masuk sekitar usia 1,5 sampai 2 tahun itu sepertinya sudah mengalami masa penurunan produksi. Nah jadi ini kolam ya, nanti akan saya kondisikan samping kiri kanannya ini nanti akan kita beri tanaman yang cepat ya, seperti sayur-sayuran nanti akan kita kondisikan, mungkin bayam, mungkin sawi, kangkung ya. Kangkung ini paling mudah tumbuh. Oh ya, kita coba akan berjalan lagi ke bagian yang lain gitu kan. Ini sudah kita kenalkan beberapa pohon. Nah, kalau ini kalau kamu tahu ini pohon kecombrang ya, lebih dimanfaatkan adalah bunganya. Biasanya dikonsumsi, dibuat untuk sayur ya, jadi baunya memang khas karena dia tergolong jamu-jamuan. Ini cabai lebih banyak buahnya daripada daunnya karena saya sudah potong-potong ini karena sudah terlalu besar, nanti akan kita kerdilkan. Yang mana akan kita potong nanti yang tingginya karena terlalu subur tumbuhnya ya, karena makanya ini salah satu contohnya ini sudah kita potong, jadi dia nanti akan bertunas baru ini. Oke, ini juga. Oh ya kawan, nah ini pohon sirsa sudah berbuah beberapa kali ini sirsa. Saya juga potong, nanti dia akan lambat agak ke bawah. Nah ini hasil dari cabai yang sudah kita kerdilkan. Nanti dia akan bertunas baru lagi. Oke, kita terus jalan. Temukanlah sawo biasa ini. Nah kalau yang sampingnya ini agak besar, ini adalah sawo Manila. Kalau kata orang dari Jawa itu sawo kecil. Nah ini ada lagi dekatnya. Ini sayur buncis ya, ini sudah berbunga nih. Nanti saya tidak pernah pelihara khusus, ini baru pertama tapi kelihatan sudah ada. Oke. Nah, ini sepanjang ini adalah cabai yang sudah saya pangkas. Kalau ini talas lagi, saya beli kemarin di Shopee. Gambar ya, ini juga ada ikannya. Di atas kolam ini ada tanaman yang kita bisa santai di sini. Oh ya, di sana itu tempat pelihara ayam dulu, tidak ada lagi. Coba kita manfaatkan dulu, pernah jadi kolam terpal ukuran 2 meter kali 3 ya, 1,5 meter kali 2,5 meter. Kita lihat itu ada karung-karung, itu adalah media tanam ya, yang kita olah sendiri untuk
persiapan tanaman-tanaman selanjutnya. Jadi kita produksi sendiri, hanya membeli dari kotoran ayam yang sudah ada sekam. Jadi kita formulasikan menggunakan bahan-bahan tertentu seperti E4 dengan kapur dolomit dan bahan-bahan lain yang bisa menunjang untuk proses fermentasi. Oke, ini masih seput. Nah, ini kita lihat ini tanaman-tanaman yang variasi. Ini ada jagung, jagungnya jagung hitam, itu hitam kemerah-merahan ya. Ini baru tumbuh ini. Nah, ada juga cabai. Kemudian ini kawan-kawan saya beli di Shopee, ini namanya yakon ya, ini yakon. Kalau ini jambu kristal. Saya itu tidak banyak Pak, cuma banyak macamnya karena lahan ini kan tidak begitu luas, hanya sekitar 1000 meter persegi lah, dipotong rumah. Saat itu ada sawi. Nah, ini ada lagi talas Bogor. Jadi kalau ini alpukat ini. Nah, jadi alpukat ada 2 pohon kita alpukat. Jadi kita sudah upayakan tempat ini dioptimalkan, fungsikan, bermanfaat, keperluan sehari-hari di rumah itu, terutama sayur mayur kan sesuatu yang memang mutlak, dan ikan itu yang diperlukan. Nah, kalau tambahan yang lain seperti karbohidrat kan mungkin beras tidak mungkin saya kondisikan. Tetapi saya sudah merencanakan akan menanam sorghum. Nah, sorghum itu kan adalah pakan ya, bahkan untuk pengganti beras ya, yang mana saya sudah pesan tapi tidak banyak, hanya skala nanti untuk kecil-kecilan aja. Nanti kita lihat perkembangannya seperti apa. Oke. Bekas tempat ayam petelur dulu. Ini ada 2 pohon kelapa. Ini saya beli juga di Shopee. Katanya ini waktu saya beli itu namanya kelapa kopior ya, kelapa kopior. Ada 2 lagi yang sini. Sudah kita mendekati rumah saya yang di depan, di bagian belakangnya. Nah, ini tanaman yang merambat ya, tanaman yang merambat. Saya buatkan tempatnya ini nanti seperti apa. Nah, saya tanam ada ini apa namanya, labu siam. Saya beli Shopee, ada beli 5 kemarin, tapi yang bisa tumbuh itu ada 4. 1, 2, 3, 4. Sudah merambat tapi belum nampak nanti buahnya seperti apa, saya juga tidak pernah. Tapi saya senang membuat tanaman-tanaman itu menjadi penyegar di lingkungan. Nah, ini juga berkombinasi, ada juga cabai ya. Nah, di sini ada juga jagung. Nah, oh iya, ini mentimun. Ini mentimun ya, mentimun. Dan ini merambat. Oke, kita akan lanjut ke jalanan menuju ke sana. Ada tanaman terongnya kemarin besar, tapi sudah saya potong jadi tumbuhnya dikecilkan. Ini juga, ini samping rumah saya sudah mengarang semua. Oleh ini jeruk ya, jeruk. Nah, saya potong kemarin supaya juga tidak besar. Oke. Oh, ini juga ada tanaman yang seperti tadi, combrang ya. Saya banyak tanam supaya nanti bisa lebih banyak bunganya. Ini kalau kita lihat ada pohon pepaya, ini sudah berapa kali berbuah ya, terus tidak putus-putus. Terus kita lihat buahnya masih banyak di atas. Oke, kita akan bergerak ke lagi bagian depan, kita akan ke depan rumah. Oh ya,
kita akan kenalkan, ini saya juga ada menyebarkan namanya jamur ya, jamur tiram. Ini ada berapa backlog, ini ada 8. Nampaknya sudah ada tanda-tanda jamurnya keluar. Ya, sudah umur sekitar lebih satu mingguan ya, kalau lebih itu sudah ada tanda-tanda jamurnya sudah kelihatan. Ada kolam tapi tidak ada ikan secara khusus hitam, cuma ada ikan yang sudah lama, sisa lele ada beberapa ekor aja. Ya, saya di belakang, kita akan terus nanti ke depannya. Jadi dari sini terus ke belakang kurang lebih 55 meter ya, lebar 13. Itu yang kita kelola secara khusus di belakang rumah. Ada ukuran ini. Oh ya, ini kita akan lihat bekas kandang ayam. Nah, ini kandang ayam petelur yang saya kondisikan tahun 2024-2025 kemarin. Ini bekasnya, tapi ini tetap bermanfaat. Saya gunakan untuk proses pembibitan ya, bibitan sayur ataupun tanaman lain yang saya lakukan untuk keamanan ya. Ini ada kandang, makanya tapi nanti suatu saat tempat ini akan kita fungsikan lagi, mungkin beternak sendiri ataupun kolam ikannya ya. Ada tanaman yang lain ya, sereh ini. Di depan rumah ya, ini sudah ke depan. Sudah di bawah depan, ini rumah saya. Saya yang sudah dikondisikan halamannya dengan tanaman-tanaman bermanfaat. Oke. Ini ada tanaman pelindung tertampang bencana ya. Nah, inilah perkenalan dari saya, Anjang sana di seputar tempat saya tinggal, yang mana saya melakukan aktivitas mungkin mengisi kegiatan yang bersifat santai tapi serius, yang saya namakan pertanian terpadu, perkebunan, perikanan, dan peternakan. Maka barangkali ini aja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa subscribe untuk bisa saya update terus channel saya dan bisa kita berbagi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.